Lucu sekaligus menyenangkan karena Bastian dan juga Lian sama-sama cemburu dan berebut untuk menemukan Sasa yang asli. Wah, kira-kira siapa ya yang bakal lebih cepat menemukan Sasa yang asli? Apakah Bastian atau justru malah Lian Bagaskara? Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur ceritanya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita masuk ke alur ceritanya bersama dengan Dramanesia. Yap, teman-teman tahu ya kalau di episode malam ini nggak akan tayang. Tapi nggak apa-apa, seperti biasa Mimin akan bahas semuanya untuk teman-teman supaya malam ini yang nggak suka nonton bola bisa terhibur lah sama video dari channel Dramanesia. Oke, kita lanjut aja. Nah, ada yang lucu nih. Memang kalau ngomongin Bastian, kalau ngomongin Lian Bagaskara tuh kayaknya nggak akan ada habis-habisnya ya. Teman-teman pasti setuju karena gak bisa dipungkiri, Bastian tuh orang yang gengsian tapi sayang. Sedangkan Lian sayang tapi keras gitu orangnya. Tegas, gak mau diatur-atur. Pokoknya kalau udah A, ya A. Boleh ke B, tapi harus Amira yang nentuin. Karena sekarang kan Amira ini udah tahu sebagai anak kandungnya. Sehingga orang yang bisa menaklukkan Lian Bagaskara ibaratnya, yang meredam semua emosi Lian Bagaskara itu hanyalah Amira. Lucu ya teman-teman. Maksudnya tuh kita nggak terlalu melulu dibikin pusing sama permasalahan konflik yang ada, tapi dihibur dengan adegan nggak jadi malam pertamanya Aksa Amira tuh ngehibur juga. Terus juga adegan lucunya Lian, Aksa Amira tuh bakal terus lanjut. Pokoknya lucu banget. Jadi ibaratnya selingan yang bikin kita nonton pun juga nggak terlalu bosan-bosan banget. Kalau masalah cerita yang muter-muter kesana kemari ya harap maklum aja. Namanya juga sinetron, syuting setiap hari tentu akan sangat sulit untuk bisa bikin cerita yang bagus setiap harinya. Gak apa, yang penting kita support terus teman-teman supaya sinetronnya pun juga panjang dan terus ada di layar kaca. Setuju ya? Nah, sekarang kita akan bahas nih kelucuan dari Bastian dan juga Lian Bagaskara. Awalnya mungkin kita akan bahas Bastian dulu. Ya, Bastian akhirnya setelah kaya raya, hidup tenang, punya rumah, bisa menikmati kembali kemewahan, akhirnya merasa bisa berpikir karena nggak bisa dipungkiri, jangankan Bastian, kita aja kalau megang duit banyak pasti bisa berpikir dengan sangat jernih dan gampang untuk memikirkan sesuatu ide-ide yang di luar nalar gitu. Nah, Bastian pun juga sama. Setelah mendapatkan uang dengan tabungan cukup besar, apalagi miliaran-miliaran ya, tentu bikin Bastian pun juga nggak pikir panjang, bikin usaha baru, bikin ini dan bikin itu. Sehingga idenya muncul terus, tapi tentu aja ada Bastian yang ngerasa kayaknya luput dari pandangannya. Entah kenapa Bastian secara tiba-tiba melihat Aksa dan juga Amira. Ya, Bastian kaget karena ternyata Aksa dan Amira punya anak kembar. Sebetulnya Bastian udah diberitahu ya teman-teman di video sebelumnya karena mendengar anak Amira kembar dan lain sebagainya macamnya. Cuman waktu itu Bastian lebih memilih ngambek sama Aksa karena Aksa yang belain Amira. Dan karena Amira tuh malah ibaratnya menjadi susternya buat Lian Bagaskara atau mengurus Lian Bagaskara di rumah Aksa. Jadi ini yang bikin Bastian pun ngambek. Dan ya Bastian kalau udah ngambek ya nggak bisa nunggu reda, harus nunggu moodnya baik dulu kan. Makanya ya udahlah diantepin dulu aja. Nah, yang bikin uniknya lagi adalah karena Bastian itu kalau udah ngambek susah turunnya, alhasil kan harus nunggu turun dulu nih. Nah, tapi tiba-tiba karena tahu kalau anak Amira ini tuh ternyata kembar dan gak cacat, yang artinya ternyata Sasa yang palsu ini adalah Sasa yang ditukar sebelumnya, bikin Bastian pun juga semangat lagi untuk melihat cucunya. Karena setelah kehilangan Alfi, bikin Bastian pun juga kayak ngerasa sepi kan. Apalagi ya udah kakek-kakek, pasti bawaannya kalau nggak ngurusin hari tua ya main sama cucu. Sehingga bagi Bastian Rahardian nggak ada hal yang paling indah selain bermain dengan cucu. Udah itu aja. Nah, melihat hal ini yang terjadi bener-bener bikin Bastian Rahardian pun juga ibaratnya nggak sabar banget untuk bisa bertemu dengan cucunya. Akhirnya ketemulah. Cuma itu tadi ya, karena kalau ngelihat Sasa tuh kayak nggak mau, bikin Bastian pun juga ngerasa ya udah kayak jijik gimana gitu teman-teman. Padahal harusnya nggak boleh gitu ya Bastian. Tapi udahlah ya, namanya juga Bastian teman-teman. Karakternya memang menyebalkan seperti itu. Nah, akhirnya Bastian pun memeluk Dirga, menyayangi Dirga sepenuh hatinya. Dan Bastian pun juga menanyakan, oke, anak kamar kamu di mana satu lagi? Terus akhirnya Aksa bilang, nggak tahu pak, disembunyi ini sama Galang. Nggak tahu di mana, katanya sih di panti asuhan ini, tapi udah sempet ditangin sama Zaki, ternyata
panti asuhannya kosong. Oke, ya udah nanti bakal dibantu karena itu tadi teman-teman, karena tahu Aksa Amira punya anak kembar dan ternyata anak kembarnya tuh nggak cacat ya. Ini bikin Basian pun juga semangat lagi. Cuman memang Basian masih menyayangkan kenapa Sasa masih diurus. Akhirnya Amira pun juga menjelaskan, ya kalau bukan kita siapa lagi yang ngurus, kasihan. Cuman ya karena Basian tahu Amira tuh bakal ngejawab hal itu dan juga Aksa pun juga seperti itu, ya udah Basian membiarkan aja. Cuman yang bikin pada akhirnya berantem adalah karena Basian ini mau mencari cucunya yang hilang alias Sasa yang asli. Datanglah Lian Bagaskara nggak terima dan akhirnya disitulah baru kaget kenapa kok Amira bilang ke Lian kok papa. Sedangkan Lian Bagaskara bilang kepada Amira, kok nak mau kemana nak? Kenapa harus ngobrol sama Basian dan lain sebagainya macamnya. Itu jadi lucu. Jadi terkadang ada momen dimana seperti episode sebelumnya, kita melihat Lian curiga sama Aksa karena Aksa anaknya Basian. Basian semakin kesel sama Amira karena Amira anaknya Lian Bagaskara. Berantem lagi teman-teman. Gak beres-beres. Tapi berantemnya tuh bukan berantem yang kayak beneran ya. Memang lebih ke lucu-lucuan aja. Berantem-berantem lucu lah lebih tepatnya. Sehingga ini gak terlalu menjadi hal yang dikhawatirkan oleh kita semua. Karena tentu aja musuh mereka semua sama, yaitu adalah tidak lain dan tidak bukan si Galang Monster. Akhirnya karena ngelihat Basian kok udah kesal sama Amira, walaupun akhirnya Amira nggak mengandung anak cacat tapi mau minta maaf ternyata anaknya Lian, jadi bikin gengsi tetap ada. Alhasil ya udah, karena ya mau gimana pun juga ujung-ujungnya Aksa nggak mungkin ninggalin Amira, Amira nggak mungkin ninggalin Aksa kan. Ya udah pada akhirnya Lian tetap curiga sama Aksa, Basian tetap curiga sama Amira. Cuman ya udah ini dipelihara aja nih kecurigaan ini. Cuma nggak jadi apa-apa. Yang paling bikin berantem itu tadi karena sama-sama ingin menemukan Sasa yang asli. Jadi Basian sama Lian tuh jadi berantem. Lucu teman-teman. Lucu banget berantemnya. Tapi in good way ya. Sehingga ini pun juga ya semakin banyak orang yang cari kan simpelnya bakal semakin ditemukan. Dan harapannya tentu bakal ditemukan juga. Apalagi Basian pun juga ngelihat ternyata Aksa mampu bangkit seperti sekarang. Lalu juga ngelihat Amira ternyata anak kandung dari Lian Bagaskara dan Bu Yuni bikin gengsi Basian semakin naik. Lian pun juga sama. Apalagi kan Lian sekarang udah sembuh banget ya. Gak ada penyakit apapun sehingga jadinya ayo-ayo aja kalau mau diajak berantem ibaratnya. Akhirnya Basian dan Lian pun juga sama-sama mencari anak kandung Aksa yang lainnya, yaitu adalah Sasa yang asli. Tentu Basian mengarahkan anak buahnya, Lian pun juga mengarahkan anak buahnya. Cuman di momen ini tuh Basian kayak masih ngerasa, agak malu juga ya kalau sampai ketahuan pakai duitnya Lian Bagaskara, masih ada kayak gitu-gitunya. Cuman nggak terlalu dibahas banget lah. Itu cuman ada dalam hatinya Basian aja. Di sisi lain, setelah mengerahkan anak buahnya, akhirnya berhasil menemukan panti asuhan, tempat di mana Sasa yang asli ini tinggal. Ternyata ada di satu panti asuhan yang cukup kumuh dan sedikit tidak terawat, yang mana seperti ini adalah tempat panti asuhan yang baru. Jadi yang baru pindah itu lah teman-teman. Sebelumnya kan ditemukan tutup ya sama Zaki. Nah sekarang buka juga. Akhirnya ditemukan di situ. Singkat cerita bertemu dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya karena mirip banget sama Dirga, alhasil tanpa banyak basa-basi langsung menggendong Sasa yang asli tersebut dan akhirnya berhasil dipeluk oleh Lian Bagaskara. Tapi itu tadi rebutan nih. Berantem Basian dan juga Lian. Tapi kalau Mimin sih gak mau terlalu pusingin ya. Karena ini jadinya lucu. Jadi kayak dua kakek yang pengen cucunya tuh selamat. Jadi lucu teman-teman. Semoga ya sih karena hal ini secara perlahan bikin hubungan Basian dan Lian pun juga membaik. Gak lagi terjadi adu domba. Karena bagaimanapun juga takutnya celah adu domba antara Lian dan juga Basian ini bakal dibuat dan dibikin oleh Galang. Sehingga akhirnya hubungan Lian dan juga Basian tuh gak akur lagi seperti dulu. Ini kan cukup sedih ya kalau sampai seperti ini. Karena mau bagaimanapun juga baik itu Lian maupun juga Basian Radian gak sepantasnya mereka berantem. Karena ya apa yang mau diberantemin, anak-anak kandung mereka pada nikah juga, cucunya sama, ya enggak. Tapi ini ada proses ya, tentu gak semudah itu. Pasti ada pendekatan dari Amira kepada Lian, Aksa kepada Basian juga supaya meyakinkan orang tua masing-masing supaya udah jangan berantem nih, kasihan cucu nih dan lain sebagainya macamnya. Hasil cukup meredam walaupun ya susah ya. Basian dengan gengsi yang begitu tinggi, Lian pun juga sama. Jadi harus nunggu situasi dulu aja sampai nanti bisa benar-benar baikan. Karena momen-momen yang bikin Basian dan Lian bersatu ya seperti ini. Kayak ngambil Sasa yang asli, mengejar penjahat orang suruhannya Galang, menghajar Galang. Pokoknya kalau urusannya Galang,
bakal bersatu. Tapi kalau udah dari itu udah berantem mulu. Tapi apapun itu, salut sama Bastian dan juga Lian karena bisa sedikit menurunkan egonya untuk sama-sama mengejar dan mengambil Sasa yang asli. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.